Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Segala puji untukmu, Allah Maha Besar, dengan segala keagungan milikmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Bagus, Andre, terima kasih sudah membuka kembali acara kita hari ini. Dan pemirsa, kami kembali memberikan kesempatan kepada adik-adik di sini untuk bertanya seputar tema yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Agus Dirianto tadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara Islam memandang pernikahan di bulan Sya'ban? Pernikahan di bulan Sya'ban. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mbak udah punya rencana mau menikah bulan Sya'ban? Oke, silakan dijawab Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Pernikahan waktunya tidak ada waktu yang diharamkan. Bahkan bulan-bulan mulia, bahkan bulan yang dianjurkan. Nah, bagaimana melakukan pernikahan di bulan Sya'ban? Bagus. Tidak ada waktu khusus, ya. Cuman orang kadang-kadang ada waktu-waktu tersendiri, tidak boleh nikah di bulan Sya'ban, tidak boleh nikah di bulan itu. Ya, kenapa tidak di bulan Ramadan? Bulan Ramadan saja boleh saja sebenarnya, tidak ada masalah, tidak ada yang diharamkan, tidak boleh nikah, tidak ada. Nah, cuman karena Ramadan ini adalah bulan yang betul kita jaga kemuliaannya, bulan yang menjaga nafsu, ya, menahan diri dari segala hal, makanya Ramadan itu difokuskan untuk hablum minallahnya. Fokuskan. Nah, karena puasa itu kan menahan diri dari segala hal, ya, dari segala hal yang berbentuk kemanusiaan, makan, minum, hawa nafsu dan sebagainya. Jadi dijaga betul keutamaan dan kemuliaannya. Nah, lantas bagaimana bulan Sya'ban? Yang bagi punya rencana bulan Sya'ban tidak masalah, silakan. Masalah, ya, karena bulan ini bulan Rasulullah, bulan dicintai. Ya, maka tidak ada nas atau dalil mengharamkan untuk melakukan pernikahan di bulan Sya'ban. Cuman di bulan Ramadan bukan tidak boleh, ya. Tapi bagaimana supaya bisa menjaga kemuliaan itu? Karena hakikat Ramadan itulah bulan puasa. Ya, bulan puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari hawa nafsu, dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa. Nah, kalau nikah bulan puasa nanti khawatir, ya, tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan secara dengan maksimal. Gitu aja, artinya boleh-boleh aja Mbak. Jangan lupa undang-undang ya Mbak ya. Baik, kami silakan lagi yang bertanya. Silakan sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Baik, perkenalkan, nama saya Jumaisa. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, kenapa di bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah? Kenapa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan untuk puasa sunnah? Oke, baik. Itu aja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz langsung jawab. Ya, Masya Allah, tabarakallah.
Nabi SAW melaksanakan amalan-amalan itu, beliau cinta dan sangat senang ketika amalan itu diangkat. Ketika amalan itu diangkat oleh Allah. Ya. Amalan itu ditarik, diangkat langsung, secara langsung ya. Nah, ini Nabi sangat senang karena saat-saat amalan itu diangkat dalam keadaan berpuasa. Ya. Maka puasa Sya'ban ini adalah puasa yang pada bulan itu diangkat amal ibadah kita oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dilaporkan ya, kita saja misalnya umpama ini, ketika sudah melaksanakan sesuatu yang terbaik, bekerja dengan bagus, lalu kemudian catatan-catatan pekerjaan yang baik itu langsung dilaporkan. Ya, bukan nanti, tapi langsung dilaporkan. Itu memang kemuliaannya luar biasa. Makanya Nabi itu kenapa dia banyak berpuasa sunnah, lebih mencintai puasa sunnah Sya'ban, karena pada waktu itu amalan diangkat. Karena amalan diangkat itu sebenarnya ada mingguan, ya, ada 1 tahun ya, bahkan ada harian juga diangkat amal. Ya. Salah satunya adalah di waktu subuh. Setiap subuh itu amal kita diangkat. Amalan kita yang dari subuh tadi naik sampai asar ini, lalu dilapor kepada Allah di waktu asar. Malaikat yang di Arasy itu turun lagi pada saat asyar, menjaga kita, mencatat amalan-amalan dari asar hingga subuh. Sampai subuh. Nah, subuh itu diangkat, begitu dan seterusnya. Jadi operan ya, pergantian malaikat ya, sip-sipnya itu ya. Jadi asar dan subuh ya, asar dan subuh. Makanya jangan sesekali meninggalkan sholat asar dan subuh, karena sholat dan asar dan subuh itu adalah amalan di mana pada waktu itu amalan diangkat oleh para malaikat lapor oleh Allah. Nah, makanya sholat asar dan subuh itu sholat yang sangat berat. Ya, asar di tengah orang dalam keadaan sibuk. Lagi enak bekerja, tanggung, bla 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 sebagainya. Ibu belum mau mandi, nanti nunggu maghrib, kan gitu. Sekaligus tanggung sampai maghrib lah, ya kan. Padahal dari pagi tadi misalnya dia tidak lagi halangan dari pagi tadi, tanggunglah zuhur, zuhur malas mandi, tunggu asar dan seterusnya. Makanya berat itu melaksanakan di waktu asar. Yang kedua di waktu subuh. Subuh apa? Tidur, ya? Lagi orang dalam keadaan tidur, tadi berat sekali. Nah, maka dua waktu ini adalah waktu-waktu diangkat amalan. Kemudian ada per minggu. Per minggunya ini adalah Senin dan Kamis. Amalan hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Amalan Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Kemudian Senin sore itu diangkat, diangkat lagi. Kemudian Amalan Selasa, Rabu, Kamis sore, Kamis itu diangkat lagi, dan begitu seterusnya. Itu amalan setiap minggunya. Kemudian tahunannya bulan Sya'ban, amalan-amalan diangkat. Makanya tadi kenapa disebut dengan mulia, bulan yang jarang orang meningkatkan amal, bulan yang dilupakan orang tadi. Kenapa dilupakan tadi? Mumpung. Ya kan? Sebenarnya datangnya bulan Sya'ban ini pertanda akan datang bulan suci Ramadan. Makanya dalam hadis Nabi itu jelas, ya. Orang yang senang saja akan datangnya bulan Ramadan. Berarti bulan Sya'ban loh. Jarang kan bulan Rajab, jarang. Tapi ketika bicara Sya'ban berarti akan datang bulan Ramadan. Ketika bulan Sya'ban berarti bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu bergembira, melaksanakan amal-amalan soleh. Dalam hadis Nabi dijelaskan, man fariha bil hauli Ramadan. Barang siapa bergembira, bersenang akan datangnya bulan Ramadan, haramallahu fi jasaduhu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Man fariha, barang siapa bersenang gembira, itu bersenang loh. Masya Allah. Nah, baru senang saja, apalagi melaksanakan amalan-amalan ibadah-ibadah tadi. Senang gembira saja akan dalam bulan Ramadan. Nah, di balik orang yang senang gembira, ada yang nggak senang. Wih, Ramadan, Ramadan lagi. Atau yang kedua, Ramadan ya, belum puasa. Wah, jadi hantam. Gitu. Nah, itu ya. Jadi itu ya, Mbak siapa? Mbak Zumaisa, baik. Masih ada? Kami persilahkan. Oke, jadi memang ini ya Pak Ustadz ya, pada saat kita di bulan Sya'ban ini memang sebetulnya kalau bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau belajar begitu, ternyata banyak sekali kesempatan-kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Ternyata di bulan ini sebetulnya kita tuh bisa jackpot ya Pak Ustadz ya.
Ya nggak? Ibaratnya yang bulan-bulan kemarin kita malas-malasan sebenarnya bisa jackpot di bulan ini ya, kalau mau gitu ya. Tapi kebanyakan orang kan, Pak Ustadz tadi, aduh Syaban lagi, nanti sebentar Ramadan lagi, dan berat untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, selain tadi kan puasa begitu yang diutamakan Pak Ustadz, bagaimana dengan sedekah Pak Ustadz? Apakah juga sama seperti puasa di bulan Syaban ini, justru kita harus lebih banyak untuk bersedekah seperti itu? Jadi lagi-lagi ditekankan Sya'ban. Kenapa bulan ada syahrus syam, ada penyambutan? Karena betapa mulianya bulan Ramadan, betapa istimewanya bulan Ramadan. Ya, jadi kalau mau dimuliakan Allah, dekatlah bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Malam disebutkan malam mulia, adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran mendekatkan Al-Quran, maka dekat dengan Allah. Nah, sama tadi di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Saking kayak diistimewanya bulan Ramadan itu ada namanya syahrus syam, penyambutan. Namanya bulan Sya'ban. Nah, salah satu amalan tadi bukan hanya sekedar puasa, tapi bersedekah. Bersedekah itu ternyata sedekah itu adalah membunuh sifat angku dalam diri kita, kemudian membunuh sifat sombong, hati yang tadinya sombong, kemudian sifat serakah. Dengan sedekah itu akan dibunuh. Maka pentingnya sedekah. Orang sedekah itu ternyata dia berharap balasan Allah, ya, orang sedekah. Maka sedekah itu akan memberikan kemuliaan. Maka ada istilah terima kasih, ya. Terima kasih. Apa itu terima kasih? Filosofis terima kasih adalah semakin banyak yang ingin diterima, semakin banyak pula yang harus dikasih. Oke, itulah ini filosofinya. Filosofis terima kasih. Baik. Jadi kalau mau banyak rezeki, banyaklah memberi ya Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.